1, mata kuliah pengembangan materi IPS, yang dimana dosen pengampu tersebut yaitu Pak Iksan. Nah, di sini kami akan membuat video menjelaskan tentang materi kelas 7, di mana yang berjudul tentang keberagaman lingkungan sekitar. Baik, ikuti selanjutnya video dari kami. Sampai habis ya, dadah. Yang ketiga itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil deklarasi SDGs, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Keempat pilar tersebut yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar tata kelola. Satu pilar berhubungan dengan pilar lainnya. Misalnya pilar lingkungan hidup terkait dengan pilar ekonomi karena perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan komprehensif yang berlandaskan 4 pilar pembangunan. Keempat pilar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pilar pembangunan sosial yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi yang fokus pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, dan inovasi. Yang ketiga itu pilar pembangunan lingkungan, meliputi lingkungan hidup di darat dan di air. Yang keempat itu pilar pembangunan tata kelola, berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang keempat itu masalah pokok ekonomi. Kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi ketika kebutuhan manusia yang hampir tidak terbatas, tidak mampu dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Menurut ekonomi modern, masalah pokok ekonomi terdiri atas 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu apa barang yang akan diproduksi. Dalam ekonomi, menentukan barang apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok. Penentuan ini mencakup jenis, jumlah barang, dan waktu pelaksanaan proses produksi. Masyarakat dapat menentukan satu atau beberapa jenis barang yang akan diproduksi dengan pertimbangan tertentu. Masyarakat dapat mempertimbangkan barang yang memberikan manfaat, menguntungkan, dan mampu memenuhi kebutuhan. Penentuan harga yang akan diproduksi menjadi hal penting karena jika terjadi kesalahan penentuan barang akan menimbulkan kerugian. Penentuan jumlah produksi juga diperlukan agar produk dapat dipakai secara maksimal dan tidak percuma. Misalnya, seorang akan memproduksi pakaian hangat di daerah pantai secara massal, tetapi masyarakat di sekitar pantai tentu lebih membutuhkan pakaian yang lebih tipis karena cuaca panas dibandingkan dengan jaket. Kebutuhan jaket di pantai juga tidak terlalu banyak. Jika orang tersebut memproduksi jaket dengan jumlah besar, bisa jadi ia mengalami kerugian karena barang yang diproduksi tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, produsen telah memilih jenis dan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana proses produksi barang tersebut. Produsen perlu mempertimbangkan sumber daya, teknik produksi, dan pihak yang akan memproduksi barang atau jasa tersebut.
Untuk menghasilkan produk yang maksimal diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi, teknologi yang sesuai serta tenaga kerja yang akan digunakan. Sumber daya atau faktor produksi perlu dipertimbangkan kesediaan dan keterjangkauannya, termasuk lokasi, harga, dan jumlah sumber daya. Selanjutnya, produsen perlu mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi, apakah secara manual dengan tenaga manusia atau menggunakan mesin. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah memilih tenaga kerja yang kompeten untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. Yang ketiga itu untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Jenis barang atau jasa dan cara memproduksi barang sudah diketahui. Langkah selanjutnya adalah menentukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pada tahap ini, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi. Produsen akan melakukan segmentasi pasar untuk konsumen menengah ke bawah, konsumen menengah, atau konsumen menengah ke atas. Produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa dan harga untuk menentukan segmen pasarnya. Udah gitu? Udah. Kenalan dengan lingkungan sekitar. Nah, di mana berkenalan dengan alam. Alam senantiasa menunjang kehidupan manusia, sandang pangan dan papan. Merupakan bahan-bahan yang diolah dari alam. Makanan seperti nasi, sagu, jagung, dan umbi-umbian dihasilkan dari alam. Kapas yang diolah menjadi pakaian juga berasal dari tanaman. Setelah bumi terbentuk dan dapat dihuni manusia, berbagai perubahan pada bumi masih terjadi. Kini bumi sedang mengalami pemanasan global atau bisa disebut global warming, di mana pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Penyebab rusaknya bumi karena perilaku manusia itu sendiri. Alam menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya barang-barang tambang seperti logam sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai benda. Contohnya kendaraan yang sering kita gunakan, bermotor. Hal tersebut merupakan dampak positif dari hubungan antara manusia dan alam. Kemudian, interaksi manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Contoh, kegiatan ekonomi manusia telah menghasilkan emisi gas pencemaran di berbagai negara. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut yaitu munculnya berbagai penyakit hingga menyebabkan kematian. Berikut ini beberapa contoh pencemaran sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pencemaran udara. Pada masa pandemi COVID-19, pemandangan wilayah ke arah selatan Jakarta tampak lebih bersih. Gunung Gede, Pangarong terlihat dari wilayah Jakarta secara jelas. Namun, pada September 2023, Jakarta mempunyai kualitas udara yang buruk. Kondisi tersebut terlihat dari pekatnya udara yang tampak kotor. Apakah hal ini merupakan sebuah fenomena alam atau akibat dari banyaknya polusi udara? Itu merupakan suatu pertanyaan bagi kita. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, CO2. Kandungan CO2 tersebut yang berlebih di atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca. Akumulasi emisi gas hasil pembakaran yang
di atmosfer tersebut mempunyai karakteristik ditembus panas matahari, tetapi sulit untuk memantulkan kembali panas matahari. Dampaknya panas matahari terperangkap di udara sehingga suhu permukaan bumi menjadi naik. Kemudian saya akan menjelaskan di mana pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh konsentrasi zat berbahaya di dalam air yang berlangsung lama dan menimbulkan dampak tertentu. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan pembuangan limbah industri sungai laut merupakan contoh pencemaran air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, berbagai aktivitas manusia. Nah, seperti memasak, mencuci, dan mandi membutuhkan air. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia. Kekurangannya ketersediaan air bersih dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pencemaran tanah. Sampah bisa menjadi malapetaka bagi lingkungan sekitar. Salah satunya pada tanah, sampah yang berserakan di tanah dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Sampah-sampah tersebut akan sangat sulit terurai dan mencemari tanah. Tanah akan kehilangan unsur arah dan menjadi tidak subur. Pencemaran tanah berdampak bagi kesehatan dan ekosistem. Penggunaan bahan kimia berlebihan pada pertanian berdampak pada kesehatan. Polutan seperti pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik yang dapat menimbulkan kerusakan otak dan ginjal. Sementara bagi ekosistem, pencemaran tanah dapat menimbulkan perubahan metabolisme pada mikroorganisme endemik dan antropoda, memusnahkan spesies dan mengganggu rantai makanan. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan dari setiap kata saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan membahas selanjutnya pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, jadi pelestarian lingkungan hidup ini merupakan kondisi lingkungan hidup agar tetap terjaga untuk meningkatkan daya dukungannya. Upaya ini dimaksud untuk menjamin sumber daya alam yang dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Berikut ini beberapa contoh aktivitas pelestarian lingkungan yang merupakan pelestarian sumber daya air, udara, dan tanah. Nah, yang pertama itu pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Usaha pelestarian sumber udara ini akibat dilakukan berbagai cara. Nah, misalnya itu efek kargo yang merupakan pencairan es kutub utara dan pemanasan global yang menjadi perhatian khusus dunia. Di Indonesia juga masih menjadi masalah yang paling dekat dengan kalian adalah penggunaan bahan bakar fosil yang mengeluarkan emisi karbo sehingga membuat nafas sesak dan udara tidak segar. Nah, yang kedua itu pembiasaan sumber daya air. Air diminum merupakan harapan kita semua. Bayangkan kita berpergian dan merasa haus. Kita bisa meminum dan bisa melihat di sungai. Nah, ini adalah salah satu ciri kebahagiaan bagi alam, karena alam merupakan menjadi bersih dan nyaman. Nah, pada kenyataannya ada beberapa sungai dan sumber air yang menjadi tercemar karena adanya limbah rumah tangga atau limbah industri. Nah, yang ketiga itu sumber kebiasaan dalam pemberdayaan tanah. Nah, jadi perlu kita tahu adanya penggunaan pupuk kimia yang menjadi tubuh dan butiran melimpah pupuk. Nah, kimia ini terus digunakan secara berlebihan. Akibatnya tanah-tanah yang dahulu
produktif menjadi tidak produktif lagi karena adanya bahan-bahan kimia tersebut. Unsur hara menjadi berkurangnya sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh subur. Nah, yang keempat itu pembiasaan manusia zaman praksara. Akal manusia menjadikan dirinya sebagai makhluk yang berbeda, punya keistimewaan untuk mengelola kebutuhan hidupnya dan terus berkembang menjadi lebih baik. Dalam beraktivitas manusia mengoptimalkan akal dan fungsi indera seperti penglihatan, pendengaran secara fisik dan menggunakan akal manusia dapat menciptakan teknologi dari alam sekitar. Manusia menciptakan alam dari batu, tulang, dan kayu untuk berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Selama bertahun-tahun, alat-alat tersebut mengalami perkembangan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Nah, jadi ada dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu